Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Setelah berbagai hal sulit yang dialami oleh bajak laut topi jerami, akhirnya mereka berhasil meninggalkan Pulau Egghead. Baik Luffy dan para kru maupun raksasa Elbaf sama-sama bergembira usai lolos dari para Gorosei. Di sana juga ada Lilith, Bonnie, dan Kuma yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untuk Lilith dan Bonnie, mereka pasti akan bangun lagi karena mereka hanya kelelahan saja. Sedangkan untuk Kuma masih menjadi tanda tanya besar apakah dia akan bangkit kembali atau tidak. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf. Istana kerajaan dari negeri para raksasa itu akhirnya ditampilkan. Di sana ada sang Raja Elbaf yang sedang duduk di atas tahta, tapi Raja Elbaf hanya muncul berupa siluet saja. Dia sedang berbicara dengan beberapa bawahannya di dalam istana. Mereka membahas soal Luffy, sosok yang dalam foto terlihat sangat mirip dengan Dewa Matahari Nika. Hal itu penting untuk kerajaan Elbaf, karena telah dikonfirmasi oleh Vegapunk bahwa kisah mitologi tentang Dewa Matahari Nika berasal dari kerajaan Elbaf. Mereka juga akan membahas soal Dory dan Brogy yang diketahui bergerak untuk menjemput Luffy di Pulau Egghead. Salah satu dari para bawahan bertanya mengapa pihak kerajaan Elbaf tidak mengambil tindakan untuk menjemput Luffy. Bawahan tersebut yakin si topi jerami itu benar-benar adalah pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika pada masa ini, sehingga keberadaan Luffy harusnya sangat penting untuk Elbaf. Sang raja pun menjawab, Egghead merupakan pulau milik pemerintah dunia. Berdasarkan berita yang beredar, Angkatan Laut juga mengepung pulau tersebut. Jika pihak kerajaan Elbaf ikut campur di sana, maka itu sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Sedangkan Dory dan Brogy adalah bajak laut, jadi walau mereka berasal dari Elbaf, tapi mereka berdua bisa berbuat sesuka hati mereka dan tidak akan dianggap deklarasi perang oleh pihak pemerintah dunia. Tapi itu bukan berarti sang Raja Elbaf takut untuk berperang melawan pemerintah dunia. Bahkan dia tahu bahwa suatu saat nanti perang itu tetap akan terjadi. Namun Raja Elbaf tidak mau bertindak terburu-buru, melainkan dia menunggu saat yang tepat untuk benar-benar memulai peperangan. Dia juga percaya bahwa Dory dan Brogy pasti bisa diandalkan, sehingga hal bagus ketika mereka pergi menjemput Luffy. Di sini terlihat bahwa Raja Elbaf tidak hanya kuat saja, tapi juga berwibawa dan memiliki rencana matang dalam melakukan suatu tindakan. Dia sama seperti Shanks yang meskipun sangat kuat, tapi tidak pernah meremehkan musuh dan selalu melakukan perhitungan terhadap setiap situasi. Raja dan para bawahannya pun membicarakan soal peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana Shanks dan Kid bertempur di Laut Elbaf. Menurut salah seorang bawahan, dia cukup kasihan dengan nasib Kid, mengingat dia adalah salah satu bajak laut yang berhasil mengalahkan Big Mom. Elbaf dan Big Mom memiliki hubungan yang sangat buruk, jadi berita tentang Laut dan Kid yang mengalahkan Big Mom adalah berita yang bagus bagi mereka. Namun, bawahan lain menanggapi itu dengan bilang bahwa kekalahan Kid adalah urusan bajak laut, bukan urusan kerajaan. Lagi pula, Elbaf memiliki hubungan yang baik dengan Shanks, sehingga tidak masalah bila Shanks bertempur di Laut Elbaf. Setelah itu, Raja Elbaf pun memperhatikan poster burunan Luffy lagi. Dia semakin mengamati bentuk perubahan Luffy dalam mode Gear 5. Dia berkata bahwa tidak salah lagi, itu adalah wujud Nika yang sama seperti Joy Boy. Ini menegaskan bahwa wujud Nika Joy Boy sama persis seperti Luffy. Ada hal menarik lain juga yang diperhatikan oleh Raja Elbaf, yaitu topi jerami Luffy di poster-poster sebelumnya. Sang Raja berkata bahwa topi jerami itu bukan sekedar topi jerami biasa, itu adalah topi jerami yang sama seperti Joy Boy, hanya saja terlihat berukuran lebih kecil. Raja Elbaf tahu bahwa pemerintah dunia pun menyimpan topi jerami besar yang merupakan milik Joy Boy pada masa lalu. Topi jerami itu memiliki tekanan aura yang sangat besar, seolah sisa haki Joy Boy pun ada di dalam topi jerami itu. Itulah mengapa Im Sama menyimpan topi jerami besar di ruangan baku bawah tanah Mary Joyce, karena jika disimpan di dalam istana, maka pasti istana tersebut akan hancur. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan penjara Impel Down. Di lantai-lantai atas terdengar mulai terjadi kekacauan. Seperti yang kita tahu dari chapter 906, Doflamingo menduga akan ada pembunuh yang datang dari atas untuk membungkamnya. Para pembunuh yang dimaksud itu pun sekarang sudah datang. Sebelumnya, banyak orang mengira yang akan dikirim oleh pemerintah dunia untuk membungkam Doflamingo hanyalah para CP0 saja. Namun, selain beberapa anggota CP0 kuat, ternyata ada pula seorang kesatria suci yang ikut datang ke sana. Ada dua alasan
mengapa Kesatria Suci perlu turun tangan. Pertama, pemerintah dunia tahu bahwa Magellan yang menjaga Impel Down adalah orang yang memiliki prinsip teguh. Dia tidak akan membiarkan siapapun berbuat seenaknya di Impel Down, walau itu adalah orang-orang dari pihak pemerintah dunia sekalipun. Berhubung Magellan sangat kuat, maka pemerintah dunia berpikir beberapa agen CP0 saja tidak akan cukup untuk melawannya, sehingga Kesatria Suci pun harus diikut sertakan. Kedua, Doflamingo adalah mantan Tenryubito. Mungkin Kesatria Suci sendirilah yang merasa perlu untuk ikut terlibat dalam membungkam sang Joker itu. Kedatangan Kesatria Suci di Impel Down pun membuat keadaan menjadi semakin panas. Ketika mendengar keributan mulai terjadi, Doflamingo bilang kepada Magellan bahwa para pembunuh dari atas sudah datang. Magellan pun berdiri lalu berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun berbuat seenaknya di Impel Down. Selain Doflamingo, sel-sel dalam penjara Impel Down level 6 pun diisi oleh orang-orang kuat yang lain. Salah satunya adalah Edward Weevil yang telah ditangkap oleh Ryokugyu di Pulau Sphinx. Penampilan Weevil telah berbeda dari sebelumnya karena kemampuan akar serap Ryokugyu mengubah bentuk tubuh Weevil. Uniknya, bentuk tubuh Weevil malah terlihat bagus karena tubuhnya sekarang sudah tidak gemuk lagi, melainkan terbentuk dengan bagus dan mirip dengan Shirohige muda. Bentuk tubuh yang menjadi bagus usai melawan Ryokugyu bukanlah hal baru karena sebelumnya kita telah melihat Shinobu di Wano Kuni juga mengalami hal yang sama. Setelah dikalahkan oleh Ryokugyu, Shinobu malah menjadi langsing dan cantik. Di penjara level 6 pun diperlihatkan seorang karakter baru sebagai seorang tahanan yang ada di dalam sana. Dari bagaimana karakter itu disorot menandakan bahwa dia bukan sekadar karakter random. Dia adalah bajak laut kuat yang dikalahkan dan ditangkap oleh Fujitora. Selama ini tidak mungkin hanya Ryokugyu saja yang beraksi dan menangkap banyak orang-orang kuat, melainkan Fujitora juga sama. Dia telah menangkap beberapa penjahat kuat dari berbagai tempat. Lalu, level 5,5 bekas markas Ivankov pun juga ditampilkan. Seperti yang kita tahu dari salah satu cover story, di sana ada Bon Clay. Kekacauan yang ditimbulkan dari kedatangan CP0 dan Kesatria Suci justru memberi peluang bagi banyak tahanan di Impel Down untuk melarikan diri, seperti Doflamingo, Weevil, Bon Clay, dan lain-lain. Mereka masih akan memiliki peran dalam cerita pada saga terakhir ini. Setelah para tahanan lolos dari Impel Down, mereka berpencar dan memiliki tujuan masing-masing. Doflamingo akan bergabung dengan Crossguild karena di sana tempat yang cocok untuk para mantan Shichibukai. Di sana Doflamingo juga bisa menjadi petinggi dengan jabatan yang sama dengan Mihawk dan Crocodile, sehingga tidak ada yang menjadi lebih rendah di antara para Shichibukai itu. Sedangkan untuk Weevil, bila dia berhasil lolos dari Impel Down, dia akan bertemu dengan ibunya lagi. Soal akan beraliansi dengan siapa masih belum diketahui. Tapi pasti kemungkinan besar akan dengan Crossguild juga, karena dia juga adalah mantan Shichibukai. Nah, untuk Bon Clay tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah pasti dia akan berpihak kepada Luffy. Setelah memperlihatkan Impel Down dan potensi kekacauan terjadi di sana, cerita kemudian menampilkan kerajaan Kamabaka, tempat di mana pasukan revolusi sedang berada saat ini. Tempat itu kedatangan kapal-kapal angkatan laut dan pemerintah dunia yang berniat menghabisi para pasukan revolusi. Orang yang memimpin pasukan angkatan laut adalah Admiral Ryokugyu, dan yang memimpin pasukan pemerintah dunia adalah Kesatria Suci. Dragon dan para petinggi pasukan revolusi pun mendapat laporan tentang kedatangan para musuh itu, sehingga mereka segera bergegas ke arah pantai. Kapal-kapal angkatan laut dan pemerintah dunia itu pun mulai menembak ke arah pulau, tapi tiba-tiba ada angin kencang yang membuat bola-bola meriam itu terhempas kembali ke kapal-kapal mereka. Ryokugyu tentu bisa mengatasi bola-bola meriam yang terpental itu dengan mudah, begitu pula dengan Kesatria Suci yang langsung menebasnya. Tapi ada beberapa kapal yang berisi pasukan biasa yang terkena ledakan dari bola-bola meriam itu. Setelah itu, Dragon pun muncul dari balik angin kencang, disusul oleh Sabo dan para komandan revolusi. Dari sana semakin jelas bahwa kekuatan Dragon memang berkaitan dengan angin. Hanya saja belum diketahui apakah itu kekuatan logi angin, paramesia badai, atau zoan mitologi suatu makhluk yang berkaitan dengan kekuatan angin. Di sana, Dragon, Sabo, dan para komandan revolusi telah bersiap untuk bertempur melawan para musuh. Mengingat pertempuran itu melibatkan Dragon, komandan revolusi, admiral, dan Kesatria Suci, maka jelas itu adalah bentrokan yang besar dan sangat menarik untuk dinanti. Dari sana pun akan diperlihatkan sebesar apa kekuatan Dragon dan sebesar apa pula kaliber Kesatria Suci dalam pertarungan. Apapun hasilnya nanti, jelas bahwa peristiwa itu akan masuk berita di koran dan dunia pun akan menjadi gempar. Jadi, di koran World Economic yang dibuat oleh Morgans tidak hanya berisi satu berita menghebohkan saja, melainkan ada banyak berita menghebohkan yang diterbitkan di koran tersebut.
Di antaranya adalah Garp yang menghilang di Pulau Hachinosu, para Gorosei yang gagal menangkap Luffy dan kawan-kawan di Pulau Egghead, dan juga pertarungan besar antara pasukan revolusi melawan Admiral dan Kesatria Suci. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.